Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Berhubung kemarin saya libur, kebetulan karena setiap hari Minggu saya libur upload untuk videonya ke YouTube. Jadi hari ini saya mau memasak yang berbeda dari sebelumnya. Mungkin sebelumnya saya bisa masak yang digoreng-goreng atau yang pedas-pedas. Untuk hari ini mungkin saya akan terus upload videonya khusus masak yang disajikan untuk yang sakit asam lambung ataupun yang sedang diet kalori. Nah, karena saya punya riwayat asam lambung 12 tahun yang lalu dan akhirnya tahun ini saya kambuh kembali untuk asam lambungnya, dan termasuk hari kemarin pas saya libur upload video, kebetulan juga saya lagi terkena asam lambungnya naik lagi. Nah, akhirnya saya disuruh suami untuk berobat ke dokter dan konsultasi, dan ternyata asam lambung saya sangat meningkat. Oleh karena itu saya harus makannya diperhatikan, tidak dulu makan yang digoreng-goreng ataupun gorengan dan yang lainnya, apalagi pedas, kopi, susu. Yang boleh hanya dimakan itu sayuran, hanya sayur bening saja, dan hanya labu, wortel, bayam, hanya itu saja yang bisa saya konsumsi untuk sayurnya. Dan untuk ikan ataupun ayamnya boleh, tapi harus dipanggang atau dikukus atau dipepes kayak gitu. Memang sebetulnya sangat sulit untuk saya karena saya sudah biasa makan makanan yang pedas, jajanan di mana aja, jajan apa saja, makan apa saja yang saya suka. Dan sekarang saya harus membatasi makanan dan jajanan saya, apalagi saya nggak boleh makan coklat, makan kue, makan yang manis-manis, biskuit, saya pun nggak boleh makan itu. Dan hanya pun boleh makan buah, itu pun harus buah pepaya ataupun melon. Nah, untuk sekarang, untuk hari ini dan seterusnya, mungkin saya akan selalu uploadnya tentang masakan menu harian saya, pejuang asam lambung. Setiap harinya masakan dan menunya tentu sangat berbeda-beda. Selain makan yang dijaga juga, pola pikiran kita juga harus dijaga, jangan sampai stres. Terus jam istirahat, tidur misalkan jangan terlalu larut malam, jangan sampai di atas jam 12. Jadi paling sore itu tidur jam 9 malam. Nah, jadi supaya asam lambung kita itu kembali normal seperti biasanya. Tapi mau gimana lagi, karena hidup adalah pilihan, jadi saya memilih hidup untuk sehat. Dan mulai sekarang saya akan membiasakan diri juga untuk makan makanan yang direkomendasikan oleh dokter kemarin, kayak gitu. Jadi kayak gitu teman-teman, pengalaman saya yang mempunyai riwayat sakit asam lambung 12 tahun yang lalu, karena merasa mungkin beberapa tahun itu saya tidak pernah kambuh untuk asam lambungnya. Jadi saya makan apa aja yang saya sukai, ya mau itu junk food, mau itu yang pedas-pedas, gorengan, yang tepung-tepung. Akhirnya mungkin karena udah terlalu sering makan kayak gitu, jadi asam lambung saya kembali sakit. Nah, sekarang dan tahun ini mulai kambuh kembali untuk asam lambungnya. Dan sebetulnya sakit asam lambung itu susah disembuhkan ya, kalau bukan dari diri kita yang mau menyembuhkannya. Ya terutama kita harus ikhtiar, berdoa, dan ya hindari makanan yang memang tidak boleh oleh dokter kita makan untuk memicu asam lambung itu kembali, seperti itu.
Sekali lagi, terima kasih teman-teman yang sudah mau mampir ke channel aku, yaitu Murni Masak. Mohon maaf atas segala kekurangannya, semoga selalu bermanfaat untuk video yang saya bagikan ini. Terima kasih.